Heboh dugaan pengajian menyimpang Putri Yeni atau Umi Cinta dengan menjanjikan surga senilai 1 juta rupiah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak pemerintah Kota Bekasi dan Majelis Ulama Indonesia masih mendalami dugaan aliran sesat tersebut. Heboh dugaan pengajian menyimpang yang menjanjikan akan mendapatkan surga dengan membayar uang sebesar 1 juta rupiah yang dilakukan oleh Putri Yeni atau biasa disebut Umi Cinta di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bekasi bersama Kesbangpol dan MUI Kota Bekasi langsung tanggapi laporan masyarakat dugaan aliran sesat. Sejumlah warga juga hari ini melaporkan kasus tersebut ke pemerintah Kota Bekasi dan meminta untuk ditindaklanjuti. Pengajian Umi Cinta disebut diiming-imingi para jemaah masuk surga dengan uang 1 juta rupiah. Yang disampaikan warga tadi apa, Pak? Warga keluhan karena ini meresahkan masyarakat. Beberapa indikasi yang kita kategorikan ini masuk ke aliran sesat. Tapi kita belum dapatkan bukti yang meyakinkan. Itu hanya sebatas penyampaian dari keluhan masyarakat. Yang dikeluhin apa, Pak? Yang dikeluhkan itu antara lain benar atau tidak, ada bukti atau tidak ada bukti tentang saat wajib mengeluarkan infak 1 juta untuk masuk surga. Sebelumnya diketahui ratusan warga di perumahan Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi pada Senin kemarin menggeruduk pengajian Umi Cinta. Aksi warga ini lantaran resah dengan aktivitas pengajian di lingkungan mereka yang diduga menyimpang dari syariah Islam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. Pemirsa, sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah barang bukti dari kantor Kementerian Agama di Jakarta. Usai penggeledahan dilakukan sejak siang hari, para penyidik terlihat keluar pada Rabu malam di kantor Kemenak. Para penyidik membawa 3 koper yang berisikan barang bukti dan dikawal ketat oleh polisi dengan senjata laras panjang. Tidak diketahui pemirsa apa bentuk barang bukti yang disita oleh penyidik. Usai penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji 2023-2024 ini, para penyidik meninggalkan kantor Kemenak dengan rangkaian mobil. Mobil 23 ya? Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex sebagai tersangka dugaan pemberian korupsi kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto, Direktur Utama PT Sritex, mengenakan rompi merah muda dan borgol pada kedua tangannya usai Kejaksaan Agung menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sebelumnya Iwan terseret kasus ini usai diduga menandatangani akta perjanjian pemberian kredit dari Bank BJB pada tahun 2020 lalu. Padahal ia mengetahui kredit yang diberikan itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dikawal oleh petugas Kejaksaan Agung, Iwan keluar dari gedung Kejagung pada Rabu malam dan masuk ke mobil tahanan. Pemirsa, baru 1 bulan bebas dari penjara, pelaku curanmor di kawasan Tambora, Jakarta kembali beraksi demi membeli narkoba dan juga foya-foya. Tim Opsnal, unit Reskrim Polsek Tambora menangkap 2 pelaku curanmor yang sempat viral di media sosial. Pelaku beraksi menggasak sepeda motor yang terparkir di depan laundry dengan kondisi kunci masih menempel di stang sepeda motor. Salah seorang pelaku merupakan anak di bawah umur yang juga residivis. Ia baru bebas dari penjara sebulan lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku menghabiskan uang hasil kejahatan untuk berfoya-foya. Saat diperiksa, keduanya juga positif mengkonsumsi narkoba. Saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lain yang hingga kini masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani News melaporkan. 2 pelaku perampokan bersenjata tajam yang mengancam pemotor di Makassar ditangkap polisi. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pemerkosaan yang baru bebas dari penjara pada Januari lalu.
Tim unit Jatanras Polrestabes Makassar menangkap pria bernama Pali di Jalan Perintis Kemerdekaan. Pria 25 tahun ini kerap meresahkan masyarakat di wilayah Panakukang karena merampok pemotor. Ia tidak beraksi sendiri, polisi menangkap teman pelaku di kawasan Kabupaten Goa. Pria bernama Mangkuni, 25 tahun dan Pali merampok pemotor yang sempat singgah di Jalan Layang Urip Sumiharjo, Panakukang, Kota Makassar pada Februari lalu. Dalam aksinya, mereka membawa senjata tajam jenis badik dan mengancam korbannya. Kedua pelaku merupakan residivis kasus pemerkosaan yang bebas pada Januari lalu. Kini, keduanya kembali berhadapan dengan proses hukum dan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan wartawan di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta korban untuk keperluan judi online. Polisi menangkap dua pelaku pembunuhan Aditya Warman, wartawan salah satu media online di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku Hasan Basri, 33 tahun, bekerja di kebun korban yang baru 2 bulan bekerja. Dan Akmal alias Martin, teman pelaku yang juga berperan menghabisi nyawa korban. Motif kedua pelaku tega menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai hartanya untuk keperluan judi online. Saat beraksi, kedua pelaku memukul kepala korban menggunakan balok. Setelah memastikan korban tewas, para pelaku memasukkan korban ke dalam sumur. Pelaku kemudian melarikan mobil korban hingga ke Sumatera Selatan untuk dijual. Namun mobil tersebut belum sampai ke tangan pembeli karena pelaku terlebih dulu tertangkap. Saya Kapolda Belitung mengutuk apa yang dilakukan oleh para pelaku. Sehingga saya sampaikan pada Dim segera proses, berikan sanksi hukum 340, 338, 365 KUHP. Ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya, korban Aditya Warman, pimpinan redaksi salah satu media online di Pangkal Pinang, tewas dibunuh dan ditemukan di dalam sumur dekat kebunnya Jumat siang lalu. Usai diotopsi dan disemayamkan di rumah duka, jenazah korban kemudian dimakamkan pada Sabtu pagi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen sepak bola yang berlangsung di lapangan Bahagia Galung, Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat berakhir ricuh. Kericuhan dipicu akibat satu kubu supporter tidak menerima kekalahan timnya usai adu penalti. Turnamen sepak bola di lapangan Bahagia Galung, Tapalang di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju diwarnai kericuhan. Ratusan supporter dari dua tim masuk ke lapangan dan terlibat perkelahian. Bentrokan pecah usai adu penalti yang dimenangkan oleh salah satu tim. Namun supporter dari tim lain tidak menerima kekalahan dan masuk ke lapangan hingga memicu keributan. Kericuhan mereda setelah sejumlah personel Polresta Mamuju dan Polsek Tapalang diturunkan ke lokasi. Dalam insiden tersebut, polisi sudah memeriksa 8 orang saksi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Persib Bandung mengalahkan Manila Tiger pada play-off Liga Champions Asia 2. Menang 2-1, Maung Bandung memastikan diri lolos ke turnamen utama. Persib Bandung mengalahkan Manila Tiger pada play-off Liga Champions Asia 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat pada Rabu malam. Bertindak sebagai tim tamu, Manila Tiger mampu tampil menyerang pada awal babak pertama. Tim asal Filipina ini menciptakan beberapa peluang berbahaya lewat permainan cepat. Namun Persib yang sempat kesulitan mengembangkan permainan berhasil unggul lewat gol bunuh diri kiper Manila Michael Asong yang kesulitan mengantisipasi crossing dari Lucho Goicoechea.
Lalu pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-66, tim tamu menyamakan kedudukan lewat gol Modojov yang tidak terkawal di depan gawang Persib. Meski begitu, memasuki menit ke-73, Maung Bandung kembali memimpin berkat William Barros sekaligus menjadi penentu kemenangan Persib. Persib menutup laga ini dengan kemenangan 2-1. Hasil ini membuat Persib lolos ke turnamen utama Liga Champions Asia 2 yang dimulai pada 15 Agustus.